Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sama-sama muliakan Ketua Pengurus Masjid As-Sahal beserta jajarannya, Imam Masjid As-Sahal, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, RW, Ketua Majelis Ta'lim beserta jajarannya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang wahyu yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tentang wahyu yang Allah turunkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa malam Qadar itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala membawa segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Al-Quran, yakni di bulan suci Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikalkulasikan kurang lebih sekitar 83 tahun. Jadi 1000 bulan ini kurang lebih ya, perhitungannya sekitar 83 tahun. Jadi siapa yang beribadah pada malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya sebanyak itu. Bagaimana caranya supaya kita tidak melewatkan malam tersebut? Maka 10 malam terakhir kita gunakan untuk i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas wahyu yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Tadi sengaja saya membawa pada rakaat pertama surah Al-Alaq ini. Kita akan
bacalah. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam, disuruh untuk membaca. Dalam sirahnya sudah disampaikan, bacalah, bacalah. Tapi Nabi Muhammad mengatakan dia tidak bisa membaca. Dirangkul, kemudian Nabi Muhammad bisa melafalkan surah Al-Alaq ini. Siapa saja yang memahami ayat Al-Quran ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan yang lain kepada orangnya. Apa? Membaca. Ya, orang yang suka membaca itu Allah bedakan keilmuannya. Membaca di sini dalam arti yang luas, belajar. Ketika seorang hamba belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan kepada dia. Dibalikkan orang yang enggak malas untuk belajar, malas untuk membaca, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menitipkan ilmu kepadanya sedikit saja daripada orang yang mau belajar dan orang yang membaca. Makanya di sini dikaitkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin. Bagi setiap muslim itu wajib menuntut ilmu. Mau dia muda, mau dia masih anak-anak, apalagi yang sudah dewasa ataupun tua, itu wajib. Karena kalau kita telusuri dari kecil, dari bayi itu, bayi itu sudah mulai menuntut ilmu, mulai merangkak. Kemudian kita harus paham bagaimana cara bayi kalau seandainya minta air susu ibunya, dia menangis. Banyak syarat-syarat yang disampaikan oleh bayi supaya kita paham. Itu dia proses untuk belajar. Bayi itu proses untuk belajar. Dan dikatakan bahwa dalam sabda yang lain, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari semenjak kamu dibuaya, dari semenjak kita digendong, diayun sampai ajal untuk kita, sampai masuk ke liang lahat. Jadi tidak ada kata-kata terlambat untuk menuntut ilmu. Setiap orang yang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan kepadanya. Ada juga yang beranggapan, saya sudah tua, tidak mau belajar lagi. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kemudian Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan jelas Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya bahwa orang yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang paham dengan orang yang tidak paham itu Allah akan bedakan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, tidak mungkin disamakan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi begini, kualitas ibadah orang yang berpuasa dengan tidak berpuasa itu Allah bedakan. Karena apa? Itu tergantung keilmuannya. Kalau umpamanya dia mengetahui hukum-hukum di dalam puasa, tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak mengetahui hukum-hukumnya. Nah, seperti dulu kan pernah saya sampaikan contohnya, Bu, kalau umpama ada ibu-ibu, mohon maaf, bukan ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu ngomel terus kerjanya dari pagi, siang,
sampai sore, ngomel terus, bahkan sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata jorok. Pertanyaannya, batal atau tidak puasa? Nah, ini kita belajar ilmunya nih. Dia ngomong jorok itu dari pagi, siang, sore, bahkan sebelum berbuka sempat ngomong jorok juga, ngomong kotor. Batal atau tidak puasa? Ragu-ragu ya Bu. Itu tidak batal. Walaupun berulang kali, saking rajinnya mengucapkan perkataan yang tidak baik, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi mengurangi pahala puasa kita. Kenapa? Karena yang tadi tidak termasuk hal-hal yang membatalkan, tapi mengurangi pahala puasa kita. Kurangnya berapa? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Bisa saja habis, bisa saja tinggal beberapa persen saja. Oleh karenanya kita harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang membatalkan. Nah, orang yang paham dengan tidak, kalau tidak bisa saja dia langsung berbuka. Kamu batal puasanya. Tadi kamu ngomong jorok, ngomong kotor. Iya ya. Kalau orang yang paham langsung berbuka dia. Dia berpikir ngapain daripada capek-capek. Karena dia tidak paham, dia langsung berbuka. Berbeda dengan orang yang paham. Atau barangkali orang yang paham ini masih ragu-ragu, dia bertanya, batal nggak puasa saya? Dia mempertanyakan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah akan mengangkatkan derajat orang yang berilmu di antara kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya, jadi orang yang berilmu ini dia memang membedakan dengan Allah. Mereka terkadang diundang, dihadirkan, diambil manfaat dari ilmu yang dia miliki. Dari situ saja Allah sudah bedakan. Bahkan kebahagiaan di dunia ini, Imam Syafi'i katakan, apa kata Imam Syafi'i? Man arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi, wa man arada fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia ini, kesenangan, kenikmatan di dunia ini dengan ilmu, kebahagiaan di akhirat dengan ilmu, dunia, akhirat, kedua-duanya ini dengan ilmu. Nah, ini harus kita pahami. Bapak Ibu yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yakni lanjutan ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi. Bismi, dengan menyebut nama Allah, yakni bismillah. Yang pertama, poin yang terpenting ketika Allah menurunkan wahyu ini adalah disuruh kita untuk membaca. Yang lanjutannya adalah setiap melakukan sesuatu hendaklah mengucapkan bismillah. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kita ketika melakukan sesuatu hendaklah membaca bismillah. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim atau minimal bismillah, maka pekerjaan itu tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak melibatkan nama Allah di dalamnya. Kalau umpamanya dia makan, berarti tidak sempurna. Kalau tidak ada nama Allah yang kita sebut di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang bismillah ini sangat panjang. Barangkali pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan bahas khusus insyaallah tentang basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kurang dan lebihnya
mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.